Oke, Ika Ayu Haryatmi Emkes, salah seorang kawan saya. Dalam ini ngabuburit sore ini saya ditemenin sama kawan saya, ada Om Ruri. Ini adalah anak muda juga, anak muda yang juga aktif, kreatif dalam dunia pergerakan organisasi. Saya minta untuk ada di sini karena ini menjadi penting karena dalam masa pandemi itu kan kerumunan itu tidak terhindarkan. Bukan kerumunan tidak terhindarkan. Orang-orang organisatori itu kerumunan bagi orang-orang aktivis organisatori atau kemudian ketika kemudian sedang berkonsep, berdiskusi itu kan tidak memungkiri hal itu terjadi. Nah, itu kenapa kemudian saya melibatkan ada Om Ruri di sini untuk terlibat dan nanti akan memperkaya dinamika ngobrolnya kita gitu ya Kak ya. Biar Ika juga nggak ngos-ngosan juga. Jadi kawan-kawan Facebooker mania, kawan-kawan Elsanian dan Elsanian dan Elsawati. Enggak, kayak ini enggak. Kawan-kawan Elsawan dan Elsa Putri. Jadi awalnya itu konsepnya tadi saya sama Ika kawan saya ini berencana akan offline awalnya, gitu kan, berencana akan offline melakukan kegiatan ini atau melakukan ngabuburit ini secara offline, gitu kan. Tapi karena Ika itu selain juga aktif di dunia organisasi dan yang sekarang Ika di mana nih Kak? Dinas Kesehatan ya Kak ya? Ya. Aktif ya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga. Ika ini aktif di Filat apa Kak namanya? Filetik. Oke ya, aktif di Filetik. Oke, bersama saya Wahyu Indriawan di sini dan ada kawan saya Om Ruri, Mas Ruri, dan kemudian ada kawan saya Ika Ayu Haryatmi Emkes. Baik, kawan-kawan, saya sapa kawan-kawan karena ini mendekati sore ngabuburit yang positif yang sudah dipraktikkan oleh Mbak Ika. Jangan apa itu lari-lari ya sore, aduh gitu ya. Nah, Mbak Ika ini selain sebagai seorang aktivis yang juga aktif di dunia kesehatan, isu gender, beliau ini sehari-harinya aktif di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ya Ika ya, untuk di program HIV ya. Yes. Nah, kemudian Mbak Ika ini, kayaknya Mbak itu kurang asik lah, kayak Ika aja lah gitu ya, biar kelihatan muda gitu ya kan. Tua gitu loh, masa muda Iya. itu. Oh boleh, oke siap. Nanti Mas Ruri yang ini, Om Ruri yang nggak enak kan, karena dia muda banget. Oh iya, saya masih anak-anak. Nah, Ika ini adalah Ika ini kan kenapa saya tadi selalu menyebutkan Ika Ayu Haryatmi Emkes, Ika Ayu Haryatmi Emkes. Nah, Ika ini belakangnya Emkes itu semacam master kesehatan lah Ika ya, master kesehatan. Ika ini masih, kawan saya ini masih muda, gitu kan, masih muda, nampak sehat. Namun di sesi ini kita akan mengangkat isu atau kita akan ngobrol tentang yang muda yang kena corona. Ya, Ika ini pernah terkena corona, dinyatakan reaktif positif corona dan harus menjalani isolasi, kemudian harus menjalani segala macam prosedur-prosedur yang harus dijalani sebagaimana seseorang itu terpapar COVID-19. Nah, kenapa saya menyebutkan tadi Ika Ayu Haryatmi Emkes? Karena Ika ini basicnya dari kesehatan. Loh, orang kesehatan bisa kena. Katanya kalau orang kesehatan itu kan lebih paham soal kesehatan, kan begitu ya Om Ruri ya? Ya ibarat inilah ya Om, kayak masa seorang kiai salah gitu. Oke. Kayak itulah mirip-mirip gitu. Masa kecuali kalau masa Wahyu salah lah, itu nggak mungkin ya. Terus kemudian yang kedua, masih muda. Ika ini masih muda. Ika ini masih lajang, masih belum melakukan perkawinan. Artinya Ika ini masih muda. Loh, muda kok masih bisa kena corona? Nah, itu yang kita sedang ingin ngobrolkan di sini. Apakah risiko ini hanya untuk orang-orang yang tua dengan komorbid? Komorbid itu penyakit-penyakit ikutan, entah itu gula, diabetes, segala macam. Kita akan mendengarkan
ini atau berbagi atau apalah gitulah ya. Nah nanti Om Ruri kita kayaknya beri kesempatan ke Ika dulu untuk bercerita ya bagaimana. Mungkin nanti akan di tengah-tengah sesi Kak akan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan colongan ya, karena kan ini kita ngobrol aja lah ya, menjadi pencerahan buat kawan-kawan yang sedang menyaksikan. Ciri khas anak muda. Ciri khas anak muda lah ya. Itu kan anak muda itu kan serabut sini. serabut sana serabut sini. Tanyanya mengalir. Oh iya, diskusinya mengalir. Jadi diskusinya mengalir ya. Yang ingin kami tanyakan dulu begini Kak, anak muda kok bisa kena corona? Silakan Ika, bisa ceritakan kepada kami. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Oke, jadi awalnya tanggal aku kena COVID itu Januari 2021. Barusan sih berarti ya. Awalnya berapa sih? Tanggal 5 Januari tiba tengok Mas itu hari apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah ya. Mas Wahyu mungkin bisa tolong tengokkan kalender. Apa? Dari tanggal berapa Kak? Tanggal berapa? Januari. 5 Januari 2021. Oke, kita sabar ya, saya bukakan kalender. Ya. Oke, lanjut. Punya lu jelas. 5. Hari apa itu? Itu sebentar Kak, masih buka. Selasa kalau nggak salah. Belum, sebentar Kak. 5 itu ya betul hari Selasa. Selasa kan? Oke. Jadi hari Selasa pagi, aku tuh muncul gejala. Iya, kamera. Pagi bangun tidur tuh aku merasa aku pilek gitu kan. Terus kebetulan aku pas di kantor, waktu itu aku masih ngantor di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Di situ kan aku sebagai satgas tracing juga kan, satgas tracing COVID. Aku ngomong nih sama temanku tracer, aku pilek ki aku gitu. Terus temanku bilang, oh mbak aku juga pilek. Oh oke deh, tapi coba nanti pulang kerja coba tak minumin obat gitu kan, pikirku. Terus siangnya aku tuh ada agenda kunjungan ke puskesmas Manyaran pas itu Mas. Nah pas nyampe puskesmas Manyaran itu aku merasa kok aku agak-agak demam gitu ya. Terus kepalaku juga agak cekot-cekot gitu. Oke deh, coba tak kasih vitamin C dosis tinggi sama tak minumin salah satu susu. Nah sambil aku juga sedia air mineral gitu kan, karena kalau orang yang lagi demam itu kan dia pasti ngerasa haus kan. Nah sampai di puskesmas tak minum itu semua, vitamin C dosis tinggi, susu yang ini itu, terus air mineral gitu. Terus sambil aku nungguin proses swab di puskesmas itu, karena memang aku mau ketemu sama teman-teman tracer. Nah setelah proses swab selesai, aku ngobrol sama teman-teman tracer. Di situ juga aku merasa kok pusingku semakin menjadi kayak gitu. Terus setelah ngobrol sekitar 1 jam udah selesai, aku pulang gitu kan. Harusnya kan aku balik ke kantor lagi nih, balik ke dinas kesehatan. Terus akhirnya karena ngerasa nggak kuat, daripada kenapa-kenapa, aku akhirnya izin sama supervisor. Aku bilang kalau nggak enak badan izin pulang duluan gitu. Nah kemudian supervisor, oh nggih monggo mbak silakan. Terus aku mampir beli obat pilek penurun panas yang jadi satu obat gitu kan. Terus nyampe di rumah, aku langsung minum itu sambil aku nyampe rumah aku minta dikerokin sama mamaku. Itu padahal begini Kak, sorry ini aku potong ya. Itu kan langkah antisipatif. Artinya waktu itu belum tahu ya itu positif. Belum ngerti ya. Ya. Karena aku udah merasa nggak enak badan gitu kan. Terus aku minta dikerokin sama mamaku. Nah sebelumnya hari Sabtu kalau nggak hari Minggu itu mamaku udah meriang duluan. Itu. Nah di hari yang sama itu juga merasa meriang kan Mas. Jadi sehari itu di hari Selasa aku kerokan duluan, terus lanjut malamnya itu kerokan. Terus setelah itu aku nggak kemana-mana, habis itu aku nggak kemana-mana karena ngerasa badan nggak enak, terus mau berdiri juga susah gitu kan, pusing banget. Terus
mulai demam tak kasih kompres panas juga sambil tak minumin penurun panas itu. Nafsu makan juga agak berkurang. Nah terus tapi aku masih bisa ngerasain makanan gitu kan, rasa makanan tuh aku masih terasa. Nah pikir oh ini apa ya, kayak flu atau mungkin tipesku kambuh lagi gitu, pikir gitu. Terus hari Rabu itu masih terasa pusing, masih terasa semangat kayak gitu. Terus aku izin nggak masuk kerja. Terus hari Kamis juga sama. Jadi selama Selasa, Rabu, Kamis itu aku nggak kemana-mana. Aku di dalam kamar terus gitu. Paling keluar kamar kalau mandi, buang air atau habis makan, gitu makan juga di kamar. Aku udah mulai isolasi diri gitu. Walaupun aku belum ngerasa kalau aku COVID gitu kan. Terus hari Kamisnya udah agak mendingan nih, agak mendingan. Aku keluar kamar ambil laundry gitu. Pas ambil laundry nyampe di rumah tak buka nih laundryku, kok nggak bau ya laundrynya, nggak bau sama sekali. Aku masih mencoba berpikir positif bahwa oh mungkin ini laundryku lupa nggak disemprot parfum sama ibunya. Nggak bisa nyium gitu, sudah keluar nggak bisa nyium gitu ya? Nggak bisa nyium kan. Terus tak ambil lagi, aku coba ngambil minyak kayu putih. Oh minyak kayu putih masih bau, berarti aman nih, gua aman gitu kan. Berarti ini laundrynya yang nggak kayak biasanya, jadi seudon sama yang punya laundry gitu kan. Nah terus aku juga minyak kayu putih coba tak semprot parfum pengharum ruangan gitu. Pengharum ruangan di kamarku masih bisa bau mas, berarti kan oh oke lah, berarti ini aku nggak kenapa-kenapa, kayaknya diri sendiri gitu kan. Terus hari Jumat kita WA-an gitu kan, di grup sama supervisor segala macam, ada pengumuman apa gitu kan. Itu pagi banget sekitar jam 5 kalau nggak salah, jam 5 atau setengah 6 gitu kan. Terus aku ditanyain sama supervisorku, Mbak Isa gimana keadaannya gitu. Oh udah agak mendingan mas, ini nanti mungkin aku bisa berangkat ke kantor. Oh ya syukur ya alhamdulillah. Ya kan, aku pikirku mau berangkat agak pagi, mau jogging dulu. Nah, mandi, terus prepare jogging gitu kan, nyemprot parfumku. Kok tidak bau sama sekali, aduh payah ini. Padahal parfumku biasanya tuh semprot sedikit tuh udah bau banget gitu loh mas. Anu lah, 11-12 sama minyak nyong-nyong lah, gitulah ya. Enggak bau plus. Ya sama sekali enggak bau parfumku. Aku berarti anosmia tak pikirnya gitu. Mungkin kemarin aku nggak sadar kalau pas aku mandi nggak bau sabun mandi, mungkin aku nggak sadar gitu ya nanti ya. Karena terbiasa mandi gitu kan, baunya kayaknya sama, buang air besar juga kayaknya baunya juga kayak gitu aja gitu kan. Rutin ya begitu aja gitu ya. Iya dia nggak bau, tapi sekarang sadar gitu loh. Karena nggak pernah kebalik soalnya ya. Terus aku langsung terus ketika WA sama supervisorku, aku kok kayaknya anosmia ya, aku tuh pakai parfum tuh nggak bau sama sekali gitu. Wah ya wes kan gitu. Terus kamu mau swab kapan gitu kan? Kalau aku swab hari itu juga, itu kan berarti hari Jumat pagi kan. Kalau misalkan aku swab hari Jumat pagi, itu udah pasti aku 95% positif COVID gitu kan gitu. Karena udah anosmia, terus gejala demam, terus batuk sih pas itu nggak ada. Demam berarti gejalaku tuh demam, pusing, terus anosmia. Terus dari itu nafsu makan berkurang. Nah, pikirku kalau aku mau swab PCR di hari Senin, ibaratnya kayak swab evaluasi gitu loh mas. Aku mau swab evaluasi, harapannya di hari Senin aku tuh udah negatif gitu kan. Aku bilang sama supervisorku, ya mas, aku swabnya hari Senin aja gitu. Terus gimana orang rumahmu, aku tanya gitu kan. Ya mamaku tuh juga gak enak badan dari hari Minggu, terus hari itu juga sama kayak aku, gak enak badan itu mulai dari hari Selasa mas. Ya udah berarti kalian ini aja, swab aja bertiga. Kalau bapak gimana? Nah gitu kan. Kalau aku sih jarang kontak sama papa gitu, karena papa sudah setiap pulang kerja itu juga langsung lihat TV gitu kan. Gak ngobrol sama aku, jarang lah kalau aku tuh ngobrol
paling yang kontak sama papa itu kan mama yang sering kontak, tapi aku merasa aku gak kontak dengan papa gitu. Terus dijadwalin hari Senin gitu kan, cuman aku langsung bilang sama mamaku sama adikku aku anosmia. Kalau aku anosmia berarti ketika aku di swab itu kemungkinan 95% aku positif COVID. Langsung di situ aku mau isolasi diri, terus aku ngabarin teman-temanku semua sama keluargaku semua, harapannya mereka yang merasa kontak dengan aku 1 minggu ke belakang, yang minimal H-2 sebelum aku gejala, berarti hari Minggu ya, hari Minggu sebelum aku gejala itu, mereka yang merasa kontak dengan aku bisa ke tracing gitu kan. Terus adikku sama mamaku juga tak bilangin, kalian berdua kan udah bergejala-gejalanya kan sama kayak aku gitu kan, udah isolasi aja semua, jangan keluar rumah dulu, nanti sambil nunggu kita keluar dari sini. Hasilnya kak? Apa? Hasilnya ketika kemudian di swab? Bentar. Oh belum. Nggak sabar. Terus oke, kita skip hari Minggu, hari Senin hari Sabtu aku langsung ditelepon sama Puskesmas Gayamsari, karena kan wilayahku ada di Puskesmas Gayamsari ya. Nah, petugas etiknya itu telepon aku gitu, karena kita juga udah saling kenal. Terus, Cik, gimana kamu gejala dari kapan gitu. Jadi kayak semacam penyelidikan epidemiologi, terus di tracing kontak erat siapa aja dicatat sama Puskesmas gitu kan. Ditanya kamu mau swab kapan, Cik? Aku swab hari Senin aja nih, Mas. Oke, berarti kalian swab bertiga ya, kamu sama adikmu dulu sementara karena yang ada gejala. Oke. Hari Senin pagi kita bertiga berangkat ke Puskesmas untuk swab, tapi aku merasa kayak mulai ampek gitu loh, Mas. Ngerti ampek kan? Sesak dada. Sesak, tapi enggak yang suka itu, enggak cuma ampek kayak ketindihan aja gitu. Terus habis itu kalau swab PCR itu kan hasilnya tunggu 2-3 hari kan. Jadi selama masa tunggu aku juga disitu minum vitamin. Jadi aku minum, tak tambah lagi, hari Selasa aku udah minum multivitamin juga yang aku garis bawahi dulu, karena kan gini kawan-kawan yang sedang menyimak obrolan kami ya, Om Roy juga. Ika tadi bilang swab PCR itu butuh 2-3 hari hasil keluar ya Ika ya. Karena ini kejadian di bulan Januari. Kalau kita kan tahu nih bulan-bulan mulai Februari kan nggak keliru ya. Itu kan 2 jam kan sudah bisa keluar ya. Bukan hanya antibody kan, ya kayak antigen kan sudah juga bisa mulai kan. Ya kan. Januari si antigen belum bisa kan. Antibody bisa lah dalam 2-3 jam. Tapi yang antigen itu yang seperti PCR lah ya. Naso dan oro ya kayak berarti ya. Nasofaring dan orofaring. Nah ini karena kenapa Ika tadi bilang lu kok 2-3 hari, ini saya ingin mengatakan aja Kak biar nyambung lah. Karena ini kejadiannya Januari, ketika itu PCR memang membutuhkan 2-3 hari baru keluar ya hasilnya ya Kak ya. Oke, lanjut Kak, tumben saya cerdas ya. Nah terus jadi orang yang sedang dalam masa tunggu itu memang dia diharuskan isolasi dulu atau karantina dulu sampai hasilnya keluar gitu. Nah terus hari berarti aku Senin, Selasa, Rabu pagi itu hasilnya udah keluar karena Rabu pagi karena aku kan juga kerjanya di Satgas Covid gitu kan, langsung supervisor, wah Kak hasilnya udah keluar, hasilnya positif gitu. Puskesmas belum ngabarin tapi supervisor udah ngabarin duluan. Terus di grup juga supervisor bilang sama teman-teman mohon doanya Mbak Ika dan mama sama adiknya itu positif Covid gitu. Aku pribadi gitu kan, karena di awal-awal pandemi itu aku memang ya Mas Wahyu tahu lah ya, aku tergabung dalam organisasi konselor. Nah ini Kak, ini terus ada pertanyaan nih dari kawan-kawan yang melihat nih. Lah iyalah, masih muda positif lah. Ya wong tergabungnya di Satgas Covid kok, ya pasti kan artinya dia tidak terpapar karena ketidaktahuannya atau kemudian hal yang, tapi karena dia memang menjemput penyakit itu. Ada pertanyaan begitu. Oke, ntar aku
doa, tapi Ika juga ini tergabung ini Om Rudi, tergabung juga di Oh konselor, ya, konselor. ya, Konselor, ya, ya. Mm-mm. Iya, sampai Terus habis itu aku langsung ya karena kan aku juga di organisasi konselor gitu kan. Aku jadi udah di awal pandemi aku memang sudah mengkonseling diri sendiri istilahnya bagaimana ketika nanti aku positif COVID itu apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku menata diriku, bagaimana aku menyiapkan diriku, terus apakah aku bisa melewati masa denial seperti itu kan. Itu aku sudah siapin sih mas sebelum aku tergabung dalam Satgas Covid juga sebetulnya. Nah, kesiapan itu juga dimantapkan ketika aku sudah tergabung dalam Satgas Covid gitu kan. Ya memang nanti resikonya aku bisa saja aku terkena Covid gitu kan, karena memang biarpun aku nggak kontak langsung dengan pasien-pasien Covid, aku nggak akan tracing langsung di lapangan karena aku di kantornya istilahnya begitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan aku juga berkunjung ke puskesmas, kemudian aku bertemu dengan teman-teman tracer yang mereka kontak langsung dengan pasien COVID gitu. Aku sudah menyiapkan diri seperti itu. Jadi ketika aku didiagnosa positif COVID, oke, aku tenang, aku bisa menerima. Cuman yang aku agak stresnya itu ketika aduh kontak eratku gimana gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan kontak eratku? Padahal di hari Minggu itu aku pergi sama adik-adikku gitu. Aku pergi sama adik-adikku lari ke Curug yang ada di Kendal gitu kan. Berarti dua anak ini pastilah jadi kontak eratku. Kemudian ada satu adikku juga yang masih umur 3 tahun, dia itu memang kelet banget, istilahnya kelet banget sama aku kemana gitu dia ikut nguyel-nguyel segala macam. 3 tahun ini kontak eratku, aduh ya Allah aku stres gitu. Aduh gimana ini bocah ini kan. Terus aku juga udah kontak eratku siapa aja udah pilih sama puskesmas termasuk teman-teman di kantor. Nah ketika langsung di hari Rabunya itu aku ditanyain sama supervisorku, kamu mau di mana, kamu mau isolasi di mana, kamu mau isoman di rumah atau kamu mau diisolasi terpusat gitu. Aku diskusi dulu sama mamaku sama adikku. Kalau aku pribadi aku pengennya di isolasi terpusat. Kenapa? Karena di situ kita tidak kontak dengan orang yang tidak kontak dengan keluarga, istilahnya kan begitu kan mas. Jadi lebih keluarga kita tuh lebih terjaga gitu loh ketika kita memisahkan diri ke tempat isolasi terpusat. Isolasi terpusat itu maksudnya tempat khusus yang diperuntukkan buat kawan-kawan yang ketika harus menghabiskan apa itu 14 harinya itu ya kayak. Iya, jadi aku isolasi. Tapi kan aku isolasi di ini ya rumah dinas wali kota. Ternyata Kota Semarang itu baru aja buka isolasi terpusat yang baru di asrama haji gitu kan. Ada 3 kayaknya kak ya kalau sependek saya tahu waktu di bulan gitu. Ada di hotel itu juga kan ya. Ke asrama haji aku. Kalau Hotel Kesambijo itu untuk yang di tingkat provinsi mas. Oh itu provinsi itu, ya. Nakes itu di Hotel Kesambijo. Ya. Kalau yang disediakan sama Pemkot Semarang itu ada 3 memang. Yang satu asrama haji Manyaran, yang kedua tenda darurat di wilayah masih di satu komplek rumah dinas wali kota, sama di rumah dinasnya. Okay. Cuma kalau sekarang rumah dinasnya itu istilahnya kayak jadi rumah sakit darurat gitu loh. Kalau yang nggak ada gejala kayak aku gejala ringan kayak gitu ditaruhnya di asrama haji. Nah, terus singkat cerita kita berbicara kan berangkat nih ke asrama haji. Sore itu kita berangkat, terus sampai di sana cek saturasi, kemudian cek heart rate segala macam, suhu tubuh kayak gitu. Nah, ini yang tidak kita dapatkan ketika kita isolasi mandiri di rumah, gitu kan. Tidak semua orang itu punya oximeter, tidak semua orang itu punya tensimeter istilahnya kan begitu. Kemudian untuk kontrol kesehatannya kan juga lebih terjamin ketika kita isolasi di isolasi terpusat, ya kan. Terus aku udah masuk di situ, kemudian aku ditelepon sama Pak Supervisor,
kalau aku gimana kalau Ika dipindah aja ke rumah dinas, ya oke aku nurut aja sih. Jadi mamaku sama adikku itu di asrama haji, aku sendiri pindah di rumah dinas dalam satu malam itu. Jadi sore aku di asrama haji, malamnya aku pindah di rumah dinas. Oke Kak. Nah, terus papaku gimana gitu kan? Karena kan papaku kan kontak sama mamaku nih. Ternyata papaku kan juga ada merasa pusing gitu kan. Akhirnya aku juga bilang sama puskesmas kalau papaku tuh kontak sama mamaku terus ada gejala gitu. Kontak erat sudah diidentifikasi semua, akhirnya kontak eratku dan kontak eratnya mamaku, kemudian kontak eratnya adikku itu di tracing. Oke. Kontak eratnya mama. Berarti Kak sampai di titik ini itu masih sudahlah ya sudah ketahuan reaktifnya berarti ya. Ika, mamanya Ika, adiknya, papanya kan. Nah, cuman di titik ini itu masih telur dan ayam ya. Masih telur dan ayam ya. Siapa menulari siapa, siapa ditulari siapa masih belum. Belum. Oke, lanjut Kak ya. Oke. Terus yang namanya tracing itu kan identifikasi kontak erat. Oke. Siapa aja yang kontak dengan kita, baik di rumah, baik di luar rumah, ataupun di tempat kerja. Nah, kontak eratku yang di rumah, di keluarga itu ya orang satu keluarga, kecuali mamaku gitu kan, karena aku nggak kontak sama mamaku. Kemudian aku kontak dengan teman-teman tracer di kantor, kemudian kontak dengan si anak yang 3 tahun itu, sama 2 adikku yang aku ajak ke Puruk gitu kan. Mereka semua di swab antigen. Swab antigen ternyata hasilnya negatif semua. Ada satu yang di swab PCR, Mas. Yang di swab PCR itu yang kecil itu yang umur 3 tahun. Aku dikasih tahu, "Mbak, ini Depo PCR." gitu. Aduh, gimana ini? Soalnya dia ada pilek Masih gitu kecil kan. ya. Ada pilek. Ya ampun, ada pilek. Nah, tapi memang dia itu sukanya minum es krim. Bangun tidur mintanya es krim, mau tidur mintanya es krim gitu kan. Cuman aku takutnya ini dia kalau diambil sampelnya itu nangis gak ya gitu kan. Yang dewasa aja istilahnya dia ngerasa ngerti. Oke Kak. Ngapain? Lanjut ya. Ada pilek ya, ada pilek. Keponakan ada pilek. Oke. Ada pilek. Tapi ini gimana ketika dia proses pemeriksaan, apakah nanti dia berontak atau dia nangis atau dia kayak gimana, itu aku udah stres gitu. Terus bagaimana dengan hasilnya dia ketika hasilnya kalau negatif, alhamdulillah syukur banget. Kalau positif gimana ini anak 3 tahun gitu kan. PCR pula gitu ya, PCR pula gitu ya Kak ya. Iya, kalau PCR itu kan akurat kan Mas, untuk Ya, mendiagnosa itu dia cuman ininya Kak, akurat. kalau antibodi kan diambil sebentar nangis oke sakit ya, tapi kalau kemudian oso-naso itu kan sampai harus ya maaf gitu ya kawan-kawan ya yang harus sampai dalam itu kan geli-geli sakit kalau memang enggak, apalagi anak-anak ya. Aku udah stresnya di situ. Belum lagi kalau hasilnya dia gimana, ini dia udah pilek nih, suspek ini kan dia pikirku. Terus ya udah deh, aku coba tenangin diriku, dia nggak pinter, dia pasti bisa lah dia. Ternyata mamanya laporan, Mbak ini adik sudah di PCR gitu. Tapi nangis gak Mbak, katanya gitu? Enggak. Oh, masa sih dia nggak nangis? Terus aku tanya sama anaknya sendiri, Dek, tadi adik diapain? Diperiksa, disebut-sebut hidungnya sama ininya, nangis enggak gitu. Oke, terus kalau yang di kantor itu kan swab antigen mereka negatif semua. Terus kontak eratnya adikku juga ketika di tracing negatif semua, Mas. Nah, tinggal nunggu si anak kecil ini tadi kan. Kontak erat yang kantornya Ika negatif. Kontak erat yang Ika dengan adik negatif. Oke, tinggal si keponakanku ini, keponakan yang 2 ikut aku ke Curug, makan bareng, itu juga negatif semua. Itu mereka di tes antibody Mas itu, tapi hasilnya non reaktif semua, bagus lah istilahnya. Nah, dengan yang kantor, yang Satgas Covid tadi negatif semua. Oke, berarti nggak ada urusannya dengan pekerjaan, artinya clear lah ya. Clear. Nah, terus yang kontak eratnya mama itu yang diperiksa itu
Papa. Oke. Pak D itu tidak ada gejala, tapi Pak D diambil antibodinya, ternyata hasilnya sama-sama nih Mas. Nih ya, kontak eratnya Mama ya. Kemudian Papa sudah suspek kan ada gejala. Tuh, terus di PCR, jadi Papa itu PCR-nya bareng sama ponakanku itu tadi yang umur 3 tahun. Terus itu kan masih di tanggal 13. Tanggal 14 paginya. Tanggal 14 pagi ketika sebelum mereka diambil swabnya itu, aku 14 pagi juga di swab lagi, PCR lagi, kayak evaluasi gitu istilahnya. Tapi sebelum evaluasi itu aku nggak bisa nih berdiam diri kayak gini terus, gatel kan kakinya. Aku memang udah prepare ketika isolasi itu, aku bawanya itu pakaian banyak banget, tapi isinya lebih ke pakaian jersey olahraga, mempersiapkan diri untuk tetap gerak gitu kan. Jadi jam 4:30 pagi habis subuhan itu aku lari sekitar 3 kilo melilingin rumah dinas wali kota itu, terus lanjut sama senam, karena memang di rumah dinas itu kan ada kegiatan senam pagi. Nah, habis senam pagi ada penyuluhan dari Bapak Kepala Dinas, Dr. Hakam, sambil kita swab dulu deh sebelum Pak Hakam itu datang, kita di swab dulu, terus sambil setelah swab, berjemur, sarapan, sambil dengerin penyuluhan dari Pak Hakam, Bapak Kepala Dinas. Nah, setelah itu siapnya itu kan mereka yang papa sama ponakan itu kan di swab gitu kan. Terus mama juga di swab di sana, ternyata swab evaluasi, mama sama adikku di swab. Malamnya aku dipanggil sama petugas sama nakesnya yang ada di rumah dinas. Ternyata di situ diumumin bahwa aku lulus gitu, aku dinyatakan negatif. Terus mama juga sama negatif. Terus adikku tapi masih positif, jadi malam itu yang bisa pulang itu aku sama mamaku. Cuman mamaku pas itu mutusin mama pulangnya pagi aja deh gitu, mama tak naik ojol gitu, aku pulang sendiri. Tapi nyampe rumah kan masih ada papaku nih. Papaku kan belum tahu statusnya kan. Papaku belum tahu statusnya karena hasilnya keluarnya baru besoknya kan. Terus aku bersih-bersih semua kamarku, kamarnya adekku, kamarnya mamaku, semua pakaian yang bersih yang belum tak pakai di sana, sama pakaian yang udah tak pakai itu tak cuci semua pakai air panas, gitu kan, spray segala macam. Jadi aku tuh nyuci. Aku pulang sampai rumah jam 10, jam 2 pagi aku nyuci tuh belum selesai, Mas. Tapi sebentar gini Kak, ini tak potong ya. Ini tak potong. Nanti Om Puri kalau mau nanya langsung aja ya Om ya. Boleh. Gini Kak, ini kan yang belum clear itu kan ini masih kecil kausa prim ini kan berarti tes yang kedua kan, ya kan? Tes yang kedua kan kayak swab yang kedua ya, PCR kedua. Yang ini kemudian kausa primanya siapa? Siapa menulari siapa? Siapa? Bentar, karena kan hasilnya papa kan belum keluar kan? Oh gitu, oke, saya nggak sabaran nih ya. Yang kontak eratnya mama, berarti kan kontak eratnya mama tuh aku, terus adikku, papaku, sama pak adikku gitu kan. Aku sama adikku jelas positif. Kemudian pak adikku sama-sama hasilnya. Nah, kita tinggal nunggu hasilnya papaku sama kontak erat. Oh, yang itu yang terakhir. Yang Pak D sama-sama tadi, besoknya hasilnya keluar, ternyata papa positif. Nah, si anak kecil ini negatif. Berarti kan kontak eratku itu tidak ada yang positif. Cuma suspek. Nah, suspeknya bisa jadi karena dia banyak minum es krim yang meleleh. Minum es krim yang meleleh. Pileknya karena itu bukan karena COVID gitu ya Kak ya. Berarti clear ya, artinya kontak eratnya Ika itu clean sebenarnya, bersih. Nggak ada yang jadi host atau nggak ada yang jadi ini HL belum seolah-olah biasa itu gitu lah ya Kak. Jadi nggak ada yang kemudian menjadi ini ya penjamunya ya. Jadi ini clean gitu ya. Jadi mungkin aku tidak menjemput penyakit kali ya, karena pada COVID teman-teman yang kontak sama aku juga
pekerjaan. kemungkinan itu adalah antara mama atau papanya Ika gitu ya. Yang Ya. pertama. Oke. Nah, karena kan papa sudah positif nih mas, jadinya kontak eratnya papa yang di tempat kerja itu kan juga di tracing. Ternyata kontak eratnya papa itu juga tidak ada yang tidak kenapa-kenapa semua. Oke. Nah, tapi kalau memang melihat ini ya kebiasaan menerapkan protokol kesehatan gitu kan, teman-temanku satgas itu juga heran, oh mbak itu bisa kena ya, jangan-jangan ini ada salah satu dari kita yang bawa. Mereka tuh berpikirnya begitu karena teman-temanku di kantor itu merasa mereka jadi saksi bahwa aku ini orang yang paling ketat di antara teman-teman yang lainnya terkait dengan protokol kesehatan gitu kan, hand sanitizer selalu bawa, sabun cuci tangan jadi aku selalu bawa hand sanitizer sama sabun cuci tangan. Kemudian masker itu juga aku selalu ganti 4 jam sekali gitu kan. Aku nggak pernah lepas masker di kantor kecuali kalau aku lagi makan. Karena ada teman yang memang kalau pas ngomong itu malah dilepas gitu kan. Jadi intinya aku ini orang yang paling disiplin gitu kan di kantor. Dan bilang paling disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mukena aja aku bawa sendiri ketika ada teman pinjam. Oh jangan pakai bukan aku. Bukan parno ya kali ini ya kak. Bukan paranoid ya, bukan ya. Apa gitu kan. Aku mencoba menjaga diriku sendiri dan mereka gitu. Kalau misalkan kemarin aku kasih pinjem bukan aku ke mereka, bisa jadi mereka malah justru yang tertular ya. gitu loh ya. Oke. Jadi aku istilahnya benar-benar menjaga gitu mas. Ketika aku pulang ke rumahku, kalau misalkan aku nggak ngelakuin kunjungan ke puskesmas gitu ya, aku pulang ke rumah langsung cuci tangan, semprot desinfektan tas segala macam gitu sebelum masuk ke rumah. Nah, ketika aku habis kunjungan dari puskesmas, aku nyampe rumah cuci tangan, semprot langsung mandi. Itu. Jadi memang aku ini yang udah disiplin kalau di luar, tapi kalau di rumah memang lengkap. Kita kalau di rumah itu nggak pakai masker ya kan, karena di lingkungan rumah, di keluarga gitu kan, mama juga sama. Mama kadang itu kalau misalkan mama kan sering jamaah kadang nggak pakai masker, belanja juga kadang nggak pakai masker, itu oke lah. Setelah kejadian ini akhirnya kita bisa sama-sama belajar bahwa prokes itu dimanapun penting gitu. Cuman sekarang ketika di rumah juga kita saling menjaga, di rumah kita juga pakai masker sekarang satu sama lain. Karena tidak tahu siapa berinteraksi dengan siapa ya kak ya. Betul, karena kita berempat itu tidak hanya di rumah terus, aku juga ada aktivitas di luar bekerja, ada juga ngajar, mama juga bekerja gitu kan. Akhirnya yaitu kita sekarang pakai masker. Bahkan sekarang aku agak takut ketika si adik yang 3 tahun itu tuh deket-deket sama aku gitu loh mas. Oh sekarang pun masih ada rasa ya, parno itu ya. Jadi kayak aku mau ngedeketin anak itu tuh kayak takut gitu loh. Aku mau menjaga anak ini gitu karena aku sendiri merasa oh biar aku tuh aku di masih rumah. belum suci gitu ya kak ya. Karena aku masih ada paparan ini gitu ya. Oh nanti di jalan aku tuh ketemu sama siapa? Enggak, cuman begini kak. Ya sih itu kemudian akhirnya menyisakan menjadi residu-residu ini ya, kekhawatiran ya. Karena memang ini banget memang ya virus ini kita itu kan lagi ngelawan hal yang tidak terlihat ya. Nggak kelihatan gitu. Nah, cuman kan kalau dilihat dari apa itu tadi yang Ika sampai gejala-gejalanya kan cuma pilek. Ini sebelum sebelum tidak bisa mencium ya kak ya, organ-organ leptiknya sudah nggak jalan ya. Itu cuma pilek gitu kan, kemudian flu biasa, katanya demamnya tadi juga nggak terlalu tinggi ya kak ya. Enggak tinggi. Nggak tinggi ya, artinya masih bisa beraktivitas normal ya. Bisa. Nah, aku aja di rumah itu bisa workout loh mas. Oke, nah pertanyaanku begini, saya ini kan anak muda gitu kan. Nah rata-rata ya iyalah gitu. Anak muda itu kan apalagi yang tingkat kesadaran akan kesehatan itu kan cukup rendah, apalagi yang laki-laki. Ya, apalagi yang laki-laki. Ini nanti akan panjang kalau kita diskusi soal data segala macam. Tetapi data membuktikan kalau laki-laki itu rasa aware terhadap kesehatannya itu rendah banget. Ketimbang perempuan lah ya. Nah, ini kebetulan yang saya undang ke ini itu perempuan.
Ika ini kawan saya gitu kan. Tapi kalau secara kesadaran laki-laki, saya lah terutama gitu kan ya, itu sakit Allah itu kan flu biasa. Kesan gini apa ya, bahwasanya ketika kemudian flu, udahlah laki itu biasa kayak gitu, ntar juga sembuh sendiri. Jadi teman-teman kalau merasa aku ada pilek, demam, pusing, langsung isolasi diri dulu. Gitu. Jadi jangan minimalisirlah bertemu dengan orang lain. Kalaupun memang sangat butuh keluar untuk berinteraksi dengan orang lain, pakailah masker. Tapi kalau yang lagi sakit, disarankan pakai banget itu pakai masker medis gitu. Jangan pakai masker scuba yang satu lapis gitu. Sama aja nggak melindungi orang lain, nggak melindungi diri sendiri gitu mas. Jadi istilahnya kalau sekarang digersi kayak masuk angin, udahlah langsung isolasi diri, nggak usah kemana-mana dulu, tahan dulu gitu. Kita lihat perkembangannya sampai 1 minggu, apakah ada penciumannya berkurang atau tidak bisa merasakan makanan. Kalau memang teman-teman ini tidak bisa mencium atau tidak bisa merasakan makanan gitu, langsung aja kontak sama puskesmas gitu. Nanti akan langsung ditangani sama puskesmas, ditindaklanjuti sama puskesmas, dipantau sama puskesmas selama 14 hari ke depan. Itu sih mas. Jadi lebih ini memang kemudian kembalinya ke nilai ke diri ya kak ya. Betul, Ya. betul. Oke. Karena ya bukan apa-apa, saya nggak sedang ngejudge kawan-kawan yang laki-laki, enggak, saya juga laki-laki. Maksudnya memang anak muda biasanya begitu, Allah sudah lah, biasa lah flu itu gitu kan, biasanya begitu. Betul. Tapi karena ini memang pandemi, ini corona ini kan unik gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang ya coba ngerem dulu lah untuk aktivitas begitu ya kak ya. Asupan apa yang kemudian perlu di ini kak? Kalau aku sih makan buah tetap, konsumsi vitamin. Kalau aku sih vitamin tak cukup dari buah-buahan sih mas, sama olahraga itu nggak ketinggalan lah. Paling nggak kalau memang nggak sempet jogging atau nggak sempet sepedaan, kalau aku ya jalan kaki. Misalkan di kantor itu kan aku di lantai 4 ya, naiknya nggak usah manja lewat lift, naik tangga, naik boleh lah sambil lari sedikit pas naik sampai lantai 4 atau pas turunnya lari sedikit, atau kalau nggak kuat pas puasa kayak gini ya jalan aja gitu. Yang penting kita ada aktivitas fisik gitu. Oke. Om Ruri, ada yang mau ditanyakan ke Ika? Nih Om Ruri ini sering diskusi, melek bunyi, ya ngopi, begadang. Terus saya Ya siangnya bisa jadi kan gitulah. Ini sengaja kak saya hadirkan, ini kawan-kawan yang kalau sudah diskusi itu kan lupa waktu dan lupa mencari pendamping. Nah, gitu, sampai lupa semuanya. Masanya nyindir apa ya ini ya? Dua-duanya sebenarnya saya sindir sih, Ika sama Mururi. Oh gitu ya kak? Oke Mururi, wah ini sekarang. Oke Mururi. Masalah ini untuk Mbak Ika ya. Saya ini termasuk orang yang sama yang disampaikan Mas Yu, orang yang nggak peduli dengan kesehatan lah. Maksudnya nggak peduli itu yang nggak se-aware teman-teman yang lain maksudnya. Karena saya juga beberapa kali sakit dan saya nggak pernah berpikiran kalau saya kena corona. Orang bilang semuanya, waduh, penciuman ada nggak? Terasa nggak? Saya dari dulu sebelum ada corona kalau sakit ya nggak bisa mencium. Saya cuma jawab gitu loh Mbak. Karena ada pilek gitu Mururi. Ya, karena ada pilek. Dari dulu sebelum ada corona ini ya memang orang sakit emang nggak lidahnya nggak terasa, penciumannya nggak terasa gitu loh kan, hal yang biasa bagi kami gitu, maksudnya yang saya rasakan gitu. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini, pentingnya mencari siapa tertular siapa itu apa maksudnya? Kan kadang soalnya kemungkinan besar kan tidak ketemu juga iya. Misalnya kadang orang corona yang OTG atau tidak OTG itu kan biasanya sembuh dan tidaknya kan tidak bisa diprediksi harinya. Bisa jadi orang yang tertular itu sakit, orang yang menulari tidak sakit, tidak ada gejala, kemudian di tracking orang yang sakit, orang yang menulari itu ternyata sudah sembuh dulu. Itu kan akhirnya terus saya ini tertular sama siapa gitu. Terus akhirnya sebenarnya untuk apa men-tracking itu? Nangkep kan?
Dua dulu Om ya, dua dulu. Oke, nangkep Kak. Jadi tadi yang pertama itu Om Ruli bilang kalau sakit itu kan memang tidak bisa makan aja pahit gitu kan, makan aja pahit, nggak bisa kecap, nggak bisa bau. Itu yang pertama. Yang kedua yang Om Ruli tanyakan adalah tentang apa sih pentingnya tracing. Kan kita nggak tahu ya kalau ketemu ya, kalau kemudian dia sudah sembuh atau kemudian apa sih pentingnya itu. Oke Kak, boleh berbagi Kak, karena ini berarti pertanyaan saya, pertanyaan khalayak, pertanyaan Om Ruli kepada Ika yang statusnya sebagai Satgas Covid, bukan sebagai penyintas ini berarti begitu. Oke, silakan Kak. Ya, oke. Jadi Indrawan ya. Pak Indrawan ya. Indra pengecapan berkurang itu juga bisa jadi salah satu indikasi tifoid ya Mas ya. Oke. Flu juga, jadi gejalanya tuh hampir sama. Orang dengan tifoid sama orang dengan COVID itu sebetulnya gejalanya hampir sama, cuman lebih khas bahwa orang yang COVID itu tidak bisa mencium sama sekali. Oke. Artinya ketika orang sakit itu kan makan apapun pahit itu sebenarnya kan bisa ya mencecat gitu ya. Oke. Berarti pahit itu bisa Kak Om. Bisa jadi tifoid kalau itu. Oke. Karena memang apa ya, cirinya itu hampir sama antara tifoid dan COVID. Ciri awalnya, gejala awalnya itu hampir sama. Karena aku juga periksa kemarin itu juga diagnosanya sebelum anosmia itu gejala tipes gitu. Oke. Ternyata COVID Oke. gitu. Terus apa sih pentingnya tracing gitu kan? Pentingnya tracing adalah kita mencegah penularan gitu, mengetahui siapa aja yang kontak dengan orang yang positif. Bukan kita mencari tahu tertular dari siapa, tapi kita mencegah penularan kepada siapa gitu Mas. Jadi misalkan kayak aku nih, aku kontak eratnya itu lebih dari 10 sebetulnya, di kantor, kemudian di rumah gitu kan, sama adik-adik itu tadi lebih dari 10. Nah, 10 orang ini, lebih dari 10 orang ini, mereka selama 14 hari itu dipantau sama puskesmas. Bagaimana kesehatannya? Apabila mereka ada keluhan, mereka akan dites ulang. Tuh. Kalau ternyata ada keluhan, jadi mereka sambil dikasih vitamin sama puskesmas. Kemudian kalau mereka ada keluhan, mereka dites. Hasil tesnya itu bagaimana? Nah, jadi jangan ayam dulu ketika nanti kita di antigen hasilnya kok negatif ketika kita kontak erat dengan pasien COVID. Karena CT value, kita bicara angka, batas angkanya ya, CT value dari antigen itu adalah 25. Tapi kalau PCR, CT value-nya 40. Jadi orang yang di antigen positif, otomatis dia akan positif di PCR karena CT value-nya bisa jadi 25 ke bawah. Ya kan? Tetapi orang yang di antigen hasilnya kok negatif, itu malah kita bisa jadi curiga dia itu positif kalau di PCR, karena bisa jadi dia CT value-nya katakanlah kayak aku kemarin CT value-ku 34. Kalau aku kemarin di antigen hasilku pasti negatif. Tapi aku kemarin kan di PCR, CT value-ku 35, aku kebanyakannya positif gitu. Sedangkan mamaku di PCR itu kemarin 17, berapa gitu loh. Jadi kalau mamaku misalkan di antigen itu pasti hasilnya positif. Kemudian kalau di PCR juga sama-sama positif. Tapi beda ceritanya kalau aku yang diperlakukan sama seperti itu. Di balik treatmentnya gitu ya Kak ya. Oke. Jadi kontak erat dengan antigen positif, jangan langsung percaya diri aku nggak kenapa gitu, karena batas CT value-nya itu berbeda. Bisa jadi CT value-nya itu sama kayak aku 34. Kalau aku di antigen bilangnya antigen pasti negatif, tapi ternyata ketika aku di PCR aku tetap hasilnya positif. Ini berarti macam kayak ya Kak, kayak HIV gitu ya. Ini kayak agent, selaku agent. Itu dia membawa sebenarnya ya, host agent dia membawa, cuman dia belum mampu menularkan. Begitu ya, hampir mirip kayak gitu ya. Oke. Ya, bedanya Mas, kalau COVID itu mereka ganas-ganasnya adalah H-2 sebelum gejala sampai H5-nya. Jadi itu ganas-ganasnya dia virulensinya tuh tinggi. Tetapi
tubasinya lagi di anu ya. Tetapi ketika dia nyampe H10, hari ke-10, dia itu sudah tidak bisa menularkan sebetulnya. Jadi kenapa orang itu disarankan untuk isolasi mandiri 10 hari yang tanpa gejala, tidak jadi apa-apa. Karena itu tadi virus itu tidak bisa menularkan setelah hari ke-10. Tetapi kalau orang dengan gejala, ketika di hari 10-nya itu masih ada gejala, masih timbul gejala, dia dilanjutkan lagi 3 hari gitu. Makanya sampai isolasi 14 hari. Oke. Tentunya kemudian spesial case itu masing-masing orang beda-beda ya Kak ya. Tetapi karena ini kan juga masih penelitian, kebanyakan yang kemudian Ika sampaikan adalah 10 hari itu adalah normatifnya. Karena ada kadang orang, enggak kok ada yang aku juga kurang dari 10, aku 14 hari. Ini kadang hal yang begitu yang diperdebatkan, bukan yang kemudian apa yang harus dilakukan ya Kak ya. Oke. Dan yang jadi masalah sekarang gini Mas, aku positif udah isolasi 14 hari, terus aku swab evaluasi lagi nih, aku PCR hasil itu masih positif gitu. Terus aku PCR sampai 1 bulan tuh aku masih positif gitu. Jadi sebetulnya PCR itu tidak disarankan untuk evaluasi, tapi dia lebih ke alat untuk penegakan diagnosa, tapi bukan alat evaluasi. Alat penegakan diagnosa, bukan untuk evaluasi. Oke. Iya. Jadi PCR itu modelnya begini. Ketika ada ayam lewat, gitu kan, kita bayangin kita lagi motret pakai kamera, gitu kan. Kita motret, kita bandingin pakai DSLR sama kamera HP, gitu kan. DSLR itu PCR, kamera HP itu antigen. Oke. Di DSLR, ketika melihat ayam lewat, yang kepotret adalah kakinya, DSLR akan bilang itu adalah ayam, ada ayam di situ, gitu. Jadi positif ada ayam di situ. Tapi kalau kamera HP itu dia menangkapnya, misalkan kaki ayam, tapi ternyata itu cuma seser-seser gitu loh Mas. Nah, itu. Jadi orang yang sudah 14 hari kalau dites itu gitu modelnya. Kalau dia dites PCR akan bilang, oh, biarpun itu kaki ayam, itu masih ada ayamnya, padahal itu tuh bangkai gitu loh. Bangkai itu tidak bisa menularkan. Udah nggak bisa nularin sebetulnya. Karena kalau ayam sekeretok, apa ayamnya isolen diri kan enggak. Oke. Gitu. Jadi kalau semisal teman-teman yang positif COVID, kemudian teman-teman diminta oleh perusahaannya untuk tes ulang PCR, atau teman-teman yang punya perusahaan disarankan jangan meminta karyawannya untuk melakukan tes PCR gitu, tapi lebih ke pemeriksaan darah rutin sama foto toraks itu lebih bagus kalau untuk evaluasi gitu. Karena kalau kita foto toraks itu kita bisa kelihatan pasien COVID itu ada kayak bercak khas COVID-nya gitu loh Mas. Kelihatan ya Kak. Jadi bukan PCR ya kalau untuk evaluasi seorang pasien COVID gitu. Karena itu bisa aja bangkai yang kebaca. Cuma kaki ayamnya, cuma kakinya si virus. Jadi kalau antigen itu dia membacanya itu kayak utuh gitu loh Mas. Dia membacanya utuh. Ketika dia nggak utuh dia bilang nggak ada. Tapi kalau si PCR itu tadi dia membacanya DNA-nya, bagiannya. Kalau bagian yang itu ada. Oke, siap. Oke Kak, ternyata nggak kerasa kita tinggal 2 menit ya. Ternyata nggak luar biasa sekali Kak. Makasih waktunya ya. Cuman begini Kak, 1 menit terakhir saya minta tolong deh Ika, tolong sampaikan, mumpung kita ini kan disaksikan oleh kawan-kawan di komunitas Elsa dan kawan-kawan yang lain, tipsnya ya kan. Karena anak muda itu kan yaitu tadi aware segala macamnya itu kan kadang udahlah masih sehat segala macam. Tips buat kawan-kawan anak-anak muda untuk orang-orang yang kemudian belum terpapar atau jangan sampai terpapar lah gitu, untuk tetap sehat terus, tidak terkena COVID. Silakan Kak, 1 menit. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum terkena gitu kan, tetap harus patuh dengan protokol kesehatan, pakai masker. Kalau memang teman-teman aktivitasnya melebihi 8 jam, teman-teman harus rutin ganti maskernya minimal 4 jam sekali, atau ketika
ketika maskernya itu dirasa basah gitu kan, dirasa basah sudah tidak nyaman lagi untuk dipakai, bisa langsung diganti, kemudian pakai maskernya yang betul. Jadi ini contoh nih, kalian ya, contoh masker yang betul nih, kita menutupi hidung ya kan sampai ke dagu. Jangan pakai masker kok hidungnya kelihatan atau mulutnya kelihatan atau pakainya di sini atau bahkan pakainya tutupin mata. Makanya mata sininya enggak gitu ya, gini ya. Oh, sama aja tuh maskernya dipakai bandu gitu, jangan ya. Terus teman-teman kalau bisa setiap hari minimal aktivitas fisik 30 menit gitu, bisa jalan kecil-kecil. Kalau memang jogging juga nggak apa-apa, jogging kan lagi puasa gitu. Kalau lagi puasa boleh kalau joggingnya di jam sahur. Oke, alarm buka. Terus atau jam 5 kayak setengah 5 kayak aku tadi, atau jam 4 itu teman-teman. Nah, Oh, udah buka ini kawan. Ini persidangan yang di sini siapa yang kemudian akan makan? Kami izin habiskan ya kak ya. Kami izin habiskan ya. Cuman oke kak, karena terpotong ada di tempat Ika lagi sedang azan ya. Kalau di sini sih kemudian tadi tolong dilirin dikit gitu. Oke kak, begini artinya kemudian juga asupan makanan ya, vitamin gitu ya. Atau sebenarnya menyiapkan membeli oximeter itu sebenarnya juga pilihan ya. Oximeter ya. Oke kak, kita sudah dipanggil semua untuk sorry, aku masih ada satu boleh lagi. Boleh ya. Ketika nanti teman-teman sudah divaksin, teman-teman merasa aku udah dapat vaksin kok itu, bukan artinya teman-teman bisa bebas kemana-mana tanpa masker, tanpa memperhatikan protokol kesehatan ya, karena sudah ada kasus orang yang divaksin 2 kali itu ternyata terinfeksi COVID gitu. Karena efektivitas dari vaksin ini sekalian saya menambahkan, efektivitas dari vaksin itu baru di angka 60% ya kak ya. Artinya masih ada peluang di 30-40% kan begitu kan ya? Iya. Oke. Sama si vaksin ini tuh sebetulnya fungsinya tidak untuk membuat orang tidak terkena COVID, tetapi meminimalisir efek-efek karena COVID gitu. Oke. Gitu. Jadi jangan semena-mena kemudian sudah ini langsung bebas gitu, seolah-olah terbebas dari penjara. Oke. Siap. Ada lagi kak? Udah sih itu aja. Oke kak, makasih banget ya. Ketemu lagi nanti kemarin coba kontak kawan-kawan. Nanti kita sambung lagi kak. Sehat terus ya kak ya. Terima kasih kak. Sehat selalu buat kita, buat Ika semuanya, sukses selalu dan sampai ketemu di lain kesempatan ya. Selamat berbuka buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.